How do you define light? Cahaya adalah sesuatu yang kompleks. Dengan cahaya, kita semua dapat melihat. Cahaya bisa didefinisikan dengan 3 pendekatan, yaitu yang pertama, cahaya sebagai berkas. Jika panjang gelombang lebih kecil dari dimensi alat dan energi foton lebih kecil dari sensitivitas alat. Yang kedua, cahaya sebagai gelombang. Jika panjang gelombang hampir sama dengan dimensi alat dan energi fotonnya lebih kecil dari sensitivitas alat. Yang ketiga, cahaya sebagai partikel, yaitu jika panjang gelombang lebih besar dari dimensi alat dan energi fotonnya lebih besar dari sensitivitas alat. Untuk membedakan berkas dan gelombang, digunakan fenomena difraksi, sedangkan untuk membedakan gelombang dan partikel, digunakan fenomena fotolistrik. How do you use Fermat's principle of least time to explain the required shapes of lenses and mirrors? Prinsip Fermat menyatakan bahwa dari semua jalur yang mungkin diambil oleh cahaya dari satu titik ke titik yang lain, cahaya akan mengambil jalur yang membutuhkan waktu tersingkat. Cermin dan lensa diinovasikan untuk tujuan tertentu dengan dasar prinsip Fermat. Pada cermin elipsoidal misalnya, terdapat 2 titik fokus, total waktu dan total jarak semua jalur adalah sama. Jadi, jumlah R1 dan R2 haruslah konstan. Pada cermin paraboloidal yang digunakan untuk memantulkan cahaya menuju satu titik, didapatkan A aksen sama dengan A aksen P aksen dan seterusnya. Tentunya, AA aksen tambah A aksen P aksen sama dengan AA aksen tambah A aksen akan konstan nilainya. Sehingga cahaya akan terkumpul dalam satu titik karena waktu yang mereka tempuh sama. Pada lensa cembung untuk membuat cahaya fokus pada satu titik, sumber cahaya diletakkan di jarak yang lebih besar dari fokus lensa. Jalur IO merupakan jalur tercepat, oleh karena itu diperlukan penghambat yang besar. Kemudian jalur BC diberi hambatan kecil, maka berkas yang melalui jalur IO dan BC datang bersamaan. Pada lensa cekung, cahaya yang masuk akan disebarkan. Jika lensa cekung dibalik, maka berkas dari berbagai sumber akan terkumpul pada satu titik. How do you use Fermat's principle of least time to explain various concepts in geometrical optics? Geometrical optics merupakan salah satu pendekatan yang dapat kita gunakan dalam menganalisis cahaya sebagai berkas dengan menggunakan rumus-rumus geometri. Geometrical optik kebanyakan digunakan dalam mendesain suatu sistem atau instrumen optik. Dalam mendesain instrumen optik, kita juga menggunakan prinsip Fermat tentang waktu tercepat. Dalam mendesain instrumen optik, hal pertama yang harus dilakukan adalah menentukan fokus alat. Misalkan pada permukaan sferis, maka titik fokus adalah titik di mana cahaya berkumpul. Bentuk sferis memungkinkan cahaya terfokus berdasarkan prinsip least time karena akan terdapat waktu delay yang memungkinkan semua cahaya tiba di titik yang sama pada waktu yang sama. Hal yang sama juga berlaku dalam menentukan titik fokus lensa. Selain itu, geometrical optik membantu kita dalam menentukan perbesaran pada bayangan suatu objek. Prinsipnya, semua cahaya datang yang sejajar dengan sumbu optik akan diteruskan ke fokus, dan sebaliknya cahaya yang datang melalui fokus akan diteruskan sejajar dengan sumbu optik. Selanjutnya adalah aplikasi untuk compound lenses. Ketika terdapat banyak lensa yang sejajar, maka untuk menganalisisnya kita dapat mengambil suatu permukaan yang disebut principal plane. Kemudian kita dapat menganalisisnya seperti prinsip cahaya dalam perbesaran. Namun prinsip Fermat hanyalah suatu pendekatan, karena itu akan terdapat juga suatu penyimpangan yang terjadi, yaitu spherical aberration dan chromatic aberration. Selain itu, karena kita melihat cahaya sebagai berkas, maka kita mendapatkan keterbatasan dalam analisisnya yang ditunjukkan dalam peristiwa resolving power yang memperlihatkan batasan suatu alat optik untuk membedakan dua titik yang berbeda akibat perbedaan waktu tempuh. How do you explain the physical meaning of the law of electromagnetic radiation? Makna fisis dari hukum radiasi elektromagnetik. Koreksi hukum Coulomb. Pertama, pengaruh dari suatu muatan terhadap pengamat tidak bisa merambat lebih cepat dari C, sehingga tidak dapat menjelaskan letak pasti muatan dan jarak sebenarnya antara muatan dengan pengamat. Kedua, perilaku muatan yang mempengaruhi medan adalah perilaku muatan pada waktu lampau, bukan perilaku muatan ketika sedang diamati. Karena tidak mungkin merekam atau melihat kejadian pergerakan muatan secara akurat, pasti ada waktu delay, yang besarnya R aksen per C kuadrat. Sedemikian rupa menjadi kita akan mendesain muatan berpindah pada jarak yang sangat kecil dan bergerak pelan secara relatif, sehingga R sama dengan R aksen, C sama dengan R per C, dan ER sama dengan X per R. Perpindahan terjadi sepanjang XT dan ER X per R. R adalah konstan. Bahwa medan listrik yang dihasilkan oleh nilai percepatan yang bergerak non-relativistik. Di R sangat besar jarak pendekatan bentuk itu. Medan listrik bervariasi terbalik dengan R dan sebanding dengan percepatan muatan. How do you mathematically and graphically describe the phenomenon of interference, particularly using the concepts of amplitudes, phases, and wavelengths?
Interferensi merupakan suatu fenomena di mana jika ada dua buah sumber osilator berjarak d yang memancarkan gelombang cahaya dengan intensitas yang sama, maka pada suatu titik tertentu P tersebut akan merasakan intensitas cahaya yang dihasilkan dari superposisi kedua sumber tersebut. Syarat terjadi interferensi ini adalah kedua gelombang cahaya tersebut harus monokromatis dan menghasilkan beda fase yang konstan setiap saat. Secara matematis dijelaskan dalam buku Feynman volume 1 bab 29.5 persamaan 29.12, di mana persamaan tersebut berlaku ketika amplitudo kedua gelombang tersebut sama. Kemudian, untuk persamaan umum interferensi ditunjukkan pada buku Feynman volume 1 bab 29.5 persamaan 29.16. Persamaan tersebut menjelaskan amplitudo resultan AR untuk dua buah sumber cahaya yang amplitudonya berbeda dan beda fasenya konstan setiap waktu. Pada bagian 2A1A2 cos beda fase menunjukkan adanya interferensi karena perbedaan fase kedua gelombang. Karena nilai cos ditentukan oleh perbedaan fase kedua gelombang, maka akan ada tiga kejadian. Jika beda fasenya sama dengan setengah pi, maka nilai cos akan 0, sehingga tidak ada interferensi karena kedua sumber memancarkan gelombang dengan beda fase yang sama. Interferensi konstruktif yang terjadi jika nilai cos kurang lebih dari 0. Interferensi destruktif yang akan terjadi jika nilai cos kurang dari 0. I wanna be a billionaire, so freaking bad. Buy all of the things I never had. I wanna be on the cover of Forbes magazine, smiling next to Oprah and the Queen.